Hari ini saudara temanya adalah The God Factor. Saudara pernah nggak nonton film X Factor? Pasti pernah ya. Itu ada acara X Factor tuh di TV, di mana orang tuh ditantang dengan berbagai macam hal yang membuat mereka takut. Bisa misalkan tiba-tiba dimasukin ke sebuah ruangan, lalu ada binatang seperti laba-laba jalan dalam tubuh mereka. Mereka harus tahan seberapa lama mereka bisa tahan itu. Lalu ada momen di mana mereka harus makan jus dari telur busuk atau dari buah busuk. Pokoknya semua hal yang dia menakutkan, atau tantangan di mana mereka dibawa naik ke tingkat paling tinggi, entah pakai helikopter, entah dibawa dengan menggunakan alat. Pokoknya dicari tahu fear factornya di mana, ya, X factornya di mana, fear factornya di mana. Dicari tahu ketakutannya itu di mana dia. Ini orang katanya sih nggak ada takutnya, tapi coba kita lihat deh takutnya di mana. Nah, beberapa orang akhirnya gugur oleh karena akhirnya ketahuan bahwa dia takut sama laba-laba. Dia memang takut, tapi dia nggak menyangka bahwa takutnya tuh takut banget. Atau beberapa orang gugur waktu dibawa ke ruangan gelap, karena ternyata dia takut gelap. Memang dia takut gelap, tapi dia nggak nyangka kalau takut banget sama gelap. Jadi ketika melewati berbagai macam tantangan, baru kelihatan, ya bukan X factor, saya salah, fear factornya, ya faktor takutnya itu yang mana dalam hidup orang itu. Nah, dalam kehidupan ini saya percaya bahwa seringkali kita berhadapan dengan masalah pergumulan yang mungkin buat kita sih sepele, sampai kita diperhadapkan dengan satu titik di mana God factor dalam diri kita itu kelihatan. Ya, ada kalanya orang nggak bisa lihat Tuhan ada dalam diri kita karena memang hidup kita fine. Ya, orang nggak bisa lihat karena hidup kita kayaknya mulus-mulus aja. Lo nggak pernah ngalamin tantangan, nggak pernah ngalamin pergumulan, nggak pernah mengalami situasi sukar, nggak pernah mengalami hal-hal yang mungkin membuat kamu nggak nyaman. Kamu nggak pernah ngalamin itu. Jadi orang nggak ngelihat ada Tuhannya dalam kehidupan seseorang. Kelihatan di luar sih mungkin iya. Dalam hal secara agamawi kelihatan memang dia ibadah setiap hari Minggu, ke gereja nggak pernah absen. Tapi God factor dalam diri dia itu nggak mencuat keluar oleh karena memang tidak ada hal yang bisa membuat God factor itu kelihatan. Nah, dalam kitab Pengkhotbah, saya ingin bacakan dulu buat kita kitab Pengkhotbah pasal 9. Dalam Pengkhotbah pasal 9 dari ayat 1, kita akan baca lompat-lompat beberapa ayat saja. Dikatakan begini ayat 1. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Jadi nggak asal ngomong dia ya. Semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 1. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat 2, segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Orang benar ke, orang fasik ke, orang baik, orang jahat, orang tahir, orang najis, orang yang mempersembahkan korban, orang yang mempersembahkan korban, orang baik, orang berdosa, orang yang bersumpah, orang yang takut untuk bersumpah, ya sama aja nasibnya. Dia berkata demikian. Lalu saudara, di ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, apa sih yang menimpa semua orang? Yang gak mandang bulu karena semua orang dapat ya, bencana alam, COVID-19. Itu nggak pandang usia, dihajar semua, dia bunuh semua orang. Mau orang kaya, orang miskin, orang Kristen, orang Islam, Buddha, Hindu, semua mati karena virus ini. Nah, ketika sesuatu yang tiba-tiba terjadi atas manusia, seringkali baru kelihatan di situ God factornya. Sesuatu yang nggak disangka-sangka, nggak diprediksi. Nah, saudara, dalam firman Tuhan di kitab Amsal, dalam Amsal 16 itu dikatakan begini. Hati manusia memikirkan jalannya,
tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, dalam terjemahan lain sebenarnya dikatakan begini, a man may make this sign for his way, but the Lord has the final decision. Dia mau intervensi atau tidak, itu kehendak Tuhan. Jadi dalam arti ini kita belajar bahwa dalam hidup ini tuh ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, hal-hal yang nggak diprediksi sama semua manusia, hal-hal yang kita nggak prediksi, padahal kita udah kalkulasi dengan baik. Karena terjemahan lain dikatakan hati manusia mengkalkulasi, dia buat perhitungan, tapi tiba-tiba miss perhitungannya, karena ternyata memang itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, dalam hidup ini ada sesuatu yang tiba-tiba datang sama kita, namanya kematian. Makanya kagak ada yang tahu kapan mati. Kenapa itu Tuhan izinkan kematian itu menjadi misteri? Kenapa Tuhan gak izinkan dan gak pernah mau kasih tahu satu orang pun bahwa kamu nanti matinya 2 minggu lagi ya? Kenapa Tuhan gak mau bilang? Karena itu area dari kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh dimuliakan kalau manusia tetap tidak akan pernah tahu kapan dia mati. Di situ Tuhan dimuliakan. Di situ manusia akan terus merasa takut dan butuh Tuhan, karena dia nggak tahu kapan dia mati. Nah, hal pertama yang bisa membuat God factor dalam diri seseorang itu kelihatan adalah ketika orang itu mengalami sesuatu yang tiba-tiba terjadi dalam hidupnya. Dan kalau itu hal yang buruk, biasanya kelihatan. God factor itu dalam hidup orang itu terlihat dengan jelas. Saudara, Alkitab tuh seling berkata dari awal sampai akhir, di mana Allah tuh mengejutkan manusia. Ya, Tuhan pernah bicara sama Ayub. Pada waktu malam dia datang mengejutkan manusia. Ya, ketika kepada satu raja Nebukadnezar, Tuhan tiba-tiba muncul dalam bentuk tangan. Dia menulis sesuatu dan dia bilang, waktu kamu gak lama lagi. Kamu ditimbang dan ternyata kamu terlalu ringan. Jadi sepanjang sejarah kita sering kali melihat di mana Tuhan tuh mengejutkan manusia. Ya, ada lagi siapa yang namanya Herodes ya, yang khotbah sok jago tiba-tiba ditampar sama malaikat secara tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini memang udah areanya Tuhan. Dia bisa buat segala sesuatu secara tiba-tiba dan akhirnya God factor yang selama ini nggak kelihatan dalam hidup seseorang itu akhirnya muncul. Sekali waktu kan saya pernah khotbah di satu gereja, saya bilang, saudara ada nggak di antara saudara yang ingat khotbah minggu lalu? Ditanya nggak ingat. Terus pernah nggak saudara berpikir bahwa percuma saudara dengar khotbah? Karena lupa. Sobat capek pak, saya dengar khotbah nggak ada gunanya pak. Saya udah dengar khotbah dari ribuan kali pak, nggak inget saya satupun khotbahnya. Buat apa pak? Nggak berguna. Gitu. Nah, akhirnya ilustrasinya sebenarnya sederhana. Pak Joy ingat nggak Pak Joy? Hari ini hari apa nih? Selasa. Selasa minggu lalu makan apa malam-malam? Nggak tahu. Lupa ternyata. Berarti nggak berguna Pak Joy makan itu. Karena nggak ingat makan apa dia Selasa lalu. Karena enggak ya. Kita kan nggak perlu harus ingat Selasa lalu kita makan apa. Yang kita tahu makanan itu membuat kita hidup sampai sekarang. Kita kan nggak perlu harus ingat khotbah hanya Bapak Gembala 2 minggu yang lalu. Tapi yang kita tahu khotbah itu menguatkan kita sehingga kita ada sampai sekarang. Nah, saudara, kita mungkin merasa nggak berguna ikut ibadah, Pak. Nggak berguna ikut ibadah pakai ini gini-gini aja. Tapi ketika sesuatu yang tiba-tiba terjadi, di situ baru firman itu bekerja. Di situ baru doa itu bekerja. Di situ ternyata baru selama ini kita ngerti kenapa kita ikut persekutuan doa, kenapa kita cari Tuhan, kenapa kita menyembah Tuhan, kenapa kita beribadah. Baru kita ngerti alasannya kenapa. Ya contohnya istri saya, dia kan nggak pernah menduga. Karena istri saya tipe orang yang nggak boleh ditinggal sendirian, nggak bisa karena tipe temperamennya. Kalau saya sih sendirian juga nggak masalah, karena tipe temperamen saya sangat introvert. Nah tiba-tiba suaminya dirawat 18 hari di rumah sakit, dia di lockdown di rumah, nggak boleh keluar selama dalam waktu yang sama. Plus 14 hari saya keluar rumah sakit harus karantina lagi sendiri, jadi total 30 hari lebih dia nggak boleh keluar, dia diomongin orang, dia sendirian. Itu kalau nggak God factor mungkin udah gila. Kalau bukan God factor mungkin dia udah entah udah gimana. Karena waktu saya masuk rumah sakit, ketakutan saya itu adalah ini kalau dia kenapa gimana ya. Kalau sampai istri saya tiba-tiba pingsan, itu Jubli bisa tolong. Emang Jubli bisa buka pintu terus tolong Pak RT tolong? Nggak bisa lah. Wow,
Kalau saya tiba kenapa-kenapa ada dokter, ada suster di situ. Wah, bisa ditolongin. Kalau istri saya kenapa-kenapa, siapa yang tahu? Karena dia di ruangan terkunci. Kalau bukan God factor, kayaknya nggak mungkin. Jadi kita mulai ngerti kenapa sekarang ada gunanya ternyata ya kita ibadah, bersekutu dengan Tuhan, dengar firman Tuhan, ternyata ada gunanya. Itu yang menguatkan kita sampai sekarang. Masalah ingat khotbahnya apa enggak mah itu gimana nanti, karena memori manusia kan terbatas. Tapi roh itu tidak terbatas, kitab Yohanes bilang. Ya, kita pernah berkata dia mengaruniakan kepadamu roh dengan tidak terbatas. Berarti hal-hal yang spiritual itu sifatnya unlimited. Sebanyak apa Tuhan mau kasih sama kita, sebanyak itu roh kita bisa terima. Kalau otak sih ya mentok ya gitu-gitu aja. Makanya saya biar udah belajar teologi kayak gimana lupa terus. Gak tahu kalau Pak Doni sama Bu Kiki gimana, kalau saya udah stres saya. Saya panggilannya bukan guru, jadi saya mau belajar teologi sampai belajar Calvin, Arminian, ujung-ujungnya itu belajar apa kemarin itu? Saya lupa ya. Saya lupa memang karena nggak bisa. Tapi kan bukan berarti firman yang kita dengar tiap minggu nggak berguna. Doa yang kita naikkan tiap hari nggak berguna. Kapan kita tahu itu berguna? Ketika pertama hal yang tiba-tiba terjadi, di situ baru kelihatan ada God-nya apa tidak. Memang sebenarnya mungkin dari awal nggak ada Tuhan dalam hidup seorang, cuma tampak luarnya aja Gamawi, tapi nggak ada Tuhan dalam orang itu. Cuma tampak luarnya aja khotbah kemana-mana, diundang kemana-mana khotbah. Ketika ngalamin sesuatu, kolaps dia, kayak oleng dia. Sekali waktu saya dengan beberapa rekan hamba Tuhan ngomongin tentang peristiwa COVID-19 ini, dan salah satu bahasan kami adalah kok ada hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya udah kemana-mana, pelayanan udah kemana-mana, ya gelarnya udah S3, tapi dia tulis status di Facebook, tolong saya udah nggak punya uang, saya udah gadein STNK motor dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain. Dikasih tahu saya biaya kuliah saya belum lunas, tapi saya udah S3. Saya pikir buat apa tulis itu di Facebook? Buat apa? Kalau memang kita punya problem, apalagi kita dipanggil hamba Tuhan, ya diem-diem aja. Itu juga Tuhan akan kirim burung dalak entah dari mana. Tapi kan kita akhirnya bisa tahu bahwa gelar itu memang nggak ada hubungannya kadang dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain saya bisa berkata begini loh saudara, saya nggak pernah bisa tahu God factor dalam hidup saudara sampai memang sesuatu terjadi. Saudara nggak pernah bisa tahu God factor dalam diri saya sampai sesuatu terjadi sama saya. Bener ya? Yang saudara bisa kagumi kan cuman khotbahnya bagus gitu misalnya. Saya kok diberkati kalau sama khotbahnya, tapi kan saudara belum tahu kalau saya ngalamin sesuatu yang tiba-tiba itu mentalnya tuh gimana itu. Allahnya tuh ada apa tidak? Apa selama ini saya memang bergantung sama Tuhan apa enggak? Jadi hal pertama, God factor dalam hidup orang itu kelihatan ketika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Yang kedua, saya pikir yang kedua ini juga penting, terutama saya mau pakai pekerjaan Pak Victor nanti ya sebagai ilustrasi ya Pak. Ya ilustrasinya kayaknya lebih bagus itu. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 11 berkata begini, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia atau gift bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Lanjut lompat ke ayatnya yang ke-14. Ada sebuah kota kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepung, mendirikan tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar. Kayaknya nggak adil ya. Ini orang yang miskin hebat ini. Hikmatnya menyelamatkan satu kota, tapi kagak ada yang ingat sama dia. Saudara tahu nggak maksudnya apa kita bicara ini? Ini bicara tentang momentum yang cuma Tuhan yang bisa create. Contohnya Pak Victor punya barang dagangan, kalau nggak ada yang beli nggak ada gunanya. Mau dia punya stoknya 2 kontainer kayak 3 kontainer, 4 kontainer, benar ya Pak? Kalau nggak ada orang yang beli, buat apa? Lalu siapa yang bisa mempertemukan Pak Victor dengan orang yang beli? God can do it. Tuhan bisa buat momentumnya. Jadi kalau kita pakai cerita, saya punya cerita di Alkitab aja. Yang pertama adalah Yusuf.
Yusuf tuh dari muda itu udah brilian otaknya. Dia memang natural born leader, dari lahir tuh udah jadi pemimpin, memang udah hebat. Makanya bapaknya kasih dia tugas mengawasi saudara-saudaranya. Kenapa cuma dikasih tugas jadi supervisor? Karena supervisor levelnya lebih tinggi daripada OP. Jadi dia ngawasin, dia kasih laporan sama bapaknya seperti apa. Jadi ini orang pinter ini, anak ini cerdas. Memang dia dilahirkan untuk jadi pemimpin. Tapi dia perlu dot yang mengkonek satu dengan yang lain. Untuk dia jadi pemimpin, menjadi perdana menteri dan pemimpin yang hebat, dia perlu momentum. Dan cuma Tuhan yang bisa ciptakan momentum itu. Dengan kata lain, Yusuf sepintar apapun tanpa Tuhan gak akan kemana-mana dia. Kedua, Daud. Daud itu sebenarnya cuma gembala domba biasa doang. Tapi yang kita gak bisa lihat adalah ini anak dari lahir memang ditetapkan jadi warrior, jadi pejuang. Makanya dia hajar semua singa, beruang yang coba makan dombanya. Lalu tiba-tiba Daud menjadi jenderal bintang 5 lah kalau kita bilang sekarang, karena komandan dia hebat. Waktu dia jadi jenderal bintang 5, destiny Daud kan sebenarnya jadi raja. Gimana caranya dia dari jenderal jadi raja? Atau jadi jenderal bintang 5 terus jadi presiden? Gimana caranya dia ke situ? Harus ada yang menghubungkan dia ke posisi itu. Jadi Daud diajari sama Tuhan begini, Daud, lu pikir karena lu punya jabatan, lu pikir karena lu hebat, lu pikir karena orang kagum sama lu bisa jadi raja? Enggak. Dan Tuhan proses Daud ketika Saul mau bunuh Daud, Daud jadi pelarian. Tahu nggak saudara, jenderal bintang 5 jadi apa ketika dikejar-kejar Saul? Dia masuk ke gua Adulam, dia jadi mafia. Kerjaan Daud jadi mafia loh dari jenderal bintang 5. Jadi kalau baca sekarang kepalanya preman. Kenapa dia jadi preman? Karena kalau saudara baca kita tentang Daud dan Nabal, saudara ngerti. Daud tuh dibayar untuk jaga peternakannya Nabal. Kamu bayar upeti dong sama saya jagain kamu. Bayangin, dari jenderal bintang 5 terus jadi preman itu kan konyol banget ya. Tuhan lagi ngajarin sama Daud begini, I don't care how brilliant you think you are. I don't care how strong you think you are. Aku gak peduli lu punya pengalaman berapa lama, lu hebat seperti bagai apa. Kalau bukan aku yang buka jalan buat kamu gak akan pernah kemana-mana, Daud. Jadi di gua Adulam sebagai mafia itu Daud belajar bahwa ini God factor, ini penting. Saudaraku, saya percaya setiap kita tuh punya potensi. Kita ini ditetapkan Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Ya, Alkitab berkata bahwa destiny kita sebagai anak-anak Tuhan adalah diberkati dan jadi berkat. Kita diberi kepercayaan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi destiny kita ini kan dahsyat sebenarnya ya. Cuman yang buat frustasi kan sebenarnya bukan destiny-nya. Kita semua udah tahu kita jadi anak Tuhan tuh bakal diberkati, bakal jadi dahsyat. Kita bingung kesononya gimana. Ya, sama saya juga bingung sampai sekarang kesononya gimana. Tapi saya belajar lewat pengalaman bahwa ini kalau bukan Tuhan gak akan mungkin ke sana. Gak bakalan saya sampai ke sana. Ya saya percaya setiap kita di tempat ini memang ditetapkan Tuhan untuk something more. Sesuatu yang lebih. Bahkan gereja kita di tempat ini itu punya destiny yang besar. Kenapa saya bisa katakan destiny yang besar? Karena sudah 3 generasi dan gereja ini tetap ada. Enggak bubar, enggak tutup. Sudah siap gak saudara? Tahu gak saudara, ada banyak hamba Tuhan sampai rambutnya rontok karena anaknya gak mau gembalain. Ada banyak gembala-gembala yang stres karena anak-anaknya gak ada yang mau ngikutin jaganya. Itu kan God factor itu. Harus God factor. Karena kalau enggak ya udah lewat penggembalaannya. Ya paham saudara ya? Jadi gereja ini tuh ada destiny Tuhan yang besar. Karena 3 generasi ada. Tapi gimana caranya kita ke situ? Ya kita harus mulai jadikan Tuhan yang ngatur jalan hidup kita dan destiny gereja ini. Saya percaya bahwa ketika kita memahami ini dan mulai merendahkan hati kita datang sama Tuhan, Tuhan bakal jadi God factor dalam hidup kita. I have something within me. Saya punya sesuatu di diri saya yang saya tahu bahwa orang tuh harus dengar, orang tuh harus terima, orang tuh harus alami. Tapi kalau nggak ada Tuhan, nggak kemana-mana. Amin. Ya saudara, jadi saya bacakan lagi sekali lagi ya. Aku
melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, ini bahasa Indonesia itu waktu dan nasib. Saya tutup dengan nerjemah ini benar. Ini terjemahan aslinya bukan waktu dan nasib, tapi chances and momentum. Timing, bukan time. Kalau time ya waktu aja, tapi timing. Ya, right moment, momentumnya itu kita nggak bisa create sendiri. Termasuk dalam hal pasangan hidup. Ya, ada orang yang keren, ganteng, cantik, pinter. Kok susah dapat pasangan. Padahal kalau kita lihat, ini kok kagak laku-laku, bingung kenapa gitu. Ya, tapi ada orang yang biasa, sederhana, dapat pasangan hidup dan diberkati hidupnya. Kenapa saudara? Momentum. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, Alkitab berkata hati manusia memikirkan jalannya. Dia mikir terus jalannya. Mikirkan ini dikatakan cuma memikir-mikirkan jalannya. Ayatnya kan cuma bilang begitu. Hati manusia memikir-mikirkan, jadi dia mikir terus. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saya percaya bahwa setiap kita di gereja ini akan Tuhan bawa untuk, ya kita semua ngalamin nih peristiwa COVID ini memang tiba-tiba sekali berdampak buat setiap kita semua. Tapi God factor lah itu yang akan jadi pembeda antara orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang tidak. Memang setiap kita, saya percaya ada di dalam dunia marketplace, ya di tempat pelayanan masing-masing mungkin. Tapi yang akan membedakan kita adalah God factor. Dalam artian kita tahu bahwa perkenanan Tuhanlah yang akhirnya akan buka jalan buat kita. Sampai kepada destiny, tujuan hidup yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan kalau saudara tanya, terus gimana Pak caranya? Supaya pada akhirnya saya bisa lihat Tuhan itu menciptakan momentum buat saya. Yang pertama, ya jadikan dia pribadi yang mengatur perjalanan hidup kita. Tanya sama Tuhan, belajar bertanya. Tapi yang kedua penting, setia dengan perkara kecil. Ya apa yang dipercayakan saudara sama ini, ya saudara lakuin aja dulu. Tapi dengan keyakinan bahwa I am waiting for my momentum. Dan sementara saya tunggu untuk momentum saya lakuin apa yang bisa saya lakukan. Ya perkara kecil mungkin buat orang remeh, buat orangnya pendapatan lo baru segitu, ya kenapa omsetnya baru segitu, tapi kita lakuin aja dulu. Sambil kita nunggu momentum. Ketika Bapa di sorga melihat kamu setia dengan perkara kecil, kamu memuliakan saya, ya Tuhan akan buka jalan buat kita semua. Amin. Ya itu renungan malam ini buat saudara semua. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.